El Chupacabras ini bentuknya seperti vampir yang berbadan besar. Halo semua, balik lagi sama gue Ameng. Thank you banget buat kalian yang udah like, comment, share, dan juga udah subscribe dari video gue yang pertama kemarin. Karena itu merupakan bentuk dukungan kalian buat gue supaya gue bisa bikin konten-konten menarik lainnya di channel ini. Nah, kali ini gue gak akan ngebahas sebuah kasus di konten Gagal Paham, tapi gue bakal ngebahas makhluk mitologi, dimana personally gue nih nganggep ini cukup menarik. Nah, sebelum masuk ke pembahasannya, gue pengen nanya nih seperti biasa, seperti di video gue yang pertama. Nah, kalian ini lebih percaya mana? Kalian lebih percaya bahwa makhluk mitologi itu ada, atau kalian lebih percaya makhluk luar angkasa itu ada? Kayak misalnya alien dan segala macamnya lah. Karena kan ini dua-duanya makhluk yang memang belum bisa dibuktikan gitu keberadaannya gitu kan. Apakah memang beneran ada? Sampai peneliti-peneliti udah mencoba membuktikan gitu kan dari segi sains gitu. Tapi ya memang mereka belum bisa narik kesimpulan gitu bahwa mereka ini sebenarnya ada atau enggak. Nah, kalian bisa komen di bawah ya, kalian lebih percaya ada yang mana gitu dari antara makhluk yang makhluk mitos ataupun dari makhluk yang makhluk luar angkasa. Oke, sekarang kita langsung masuk aja ke pembahasannya ya. Jadi makhluk mitologi yang mau gue bahas kali ini adalah makhluk bernama El Chupacabras, di mana makhluk ini pertama kali dilaporkan muncul itu di kota Canovanas, Puerto Rico pada tahun 1995. Jadi kemunculannya El Chupacabras ini berbarengan dengan adanya laporan dari peternak-peternak setempat yang mengalami fenomena di mana hewan-hewan ternak mereka mati secara mendadak. Dan selain mati secara mendadak, itu dilaporkan juga bahwa hewan-hewan ternaknya ini darahnya ini seperti terkuras habis. Makanya kenapa El Chupacabras ini sempat meneror kota itu. Nah, kenapa makhluk ini dinamakan El Chupacabras? Jadi El Chupacabras ini berasal dari bahasa Spanyol yang dimana kalau diartikan ke bahasa Inggris itu berarti goat sucker. Goat sucker ini berarti ya kalau di bahasa Indonesia penghisap kambing. Aneh ya, intinya gitulah. Jadi goat sucker ini berarti itu kayak semacam penghisap darah kambing, yang dimana ya kambing merupakan salah satu hewan ternak yang menjadi korban dari El Chupacabras ini. Tapi bukan cuma kambing sebenarnya yang menjadi korban El Chupacabras ini, karena ya ada hewan-hewan ternak lainnya juga kayak ayam, bebek, terus domba, bahkan ya hewan-hewan piaraan peternak-peternak setempat juga menjadi korban gitu, kayak anjingnya mereka, kucingnya mereka tuh jadi korban juga dari El Chupacabras ini gitu. Nah, kenapa gue tertarik sama El Chupacabras ini? Karena El Chupacabras ini kan gue tahu ini udah lama ya, tapi gue taunya cuma ya makhluk aneh aja gitu. Tapi pas gue baca lagi artikel-artikelnya sekarang, ternyata El Chupacabras ini sempat bikin geger kota gitu, dari kota yang Canovanas tadi. Nah, jadi gue langsung keinget nih sama kita yang lagi diteror sama COVID-19 gitu. Nah, dimana kita takut banget mau keluar rumah, kita takut banget mau ketemu sama orang-orang yang bahkan mungkin itu teman-teman dekat kita gitu. Bahkan ada lagi yang takut sama ketemu sama keluarganya sendiri. Kalau tenaga kesehatan gitu, garda-garda terdepan ya pasti kan mereka takut lah harus ketemu dengan keluarganya di rumah, karena ya mereka memang garda terdepan gitu, yang memang dimana bertemu dengan para pasien-pasien COVID-19 kan. Nah, pas gue baca lagi tentang El Chupacabras ini, ya itu yang bikin gue kaget aja gitu. Ternyata makhluk mitologi yang keberadaannya aja belum bisa dijelaskan atau keberadaannya masih dipertanyakan, itu bisa bikin geger satu kota gitu. Sampai para peternak-peternak setempat itu nyewa orang untuk menjaga peternakan mereka menggunakan senjata api. Jadi sampai dijagain gitu ternak-ternaknya mereka kan. Nggak cuma berhenti di situ aja, itu bahkan sampai orang tua di kota itu tuh nganterin anak-anaknya tuh berangkat sekolah, yang dimana biasanya anak-anaknya berangkat sendiri gitu ke sekolah. Ini sampai dianterin, ditungguin karena saking takutnya gitu sama si El Chupacabras ini. Ya memang walaupun di situ masih nyerang hewan ya, tapi namanya takut kan, kita takutnya ya mungkin nanti bisa naik gitu dari hewan, tahu-tahu malah jadi nyerang manusia juga kan. Makanya kenapa ya sampai separah itu gitu mereka ketakutannya dengan El Chupacabras ini. Seperti yang tadi gue bilang bahwa adanya laporan hewan-hewan ternak pada mati, ini masih berlanjut terus gitu. Jadi ini berlanjut, ini nggak cuma sekali dua kali, tapi ini berlanjut terus sampai ya orang-orang yang ada di kota itu tuh sampai ada yang beberapa keluar dari kota itu gitu. Udah menyeramkan banget lah kotanya dengan adanya makhluk yang bernama El Chupacabras ini kan. Nah, dari orang-orang yang ngakunya bilang udah pernah ngeliat El Chupacabras ini, itu ada yang mendeskripsikan kalau El Chupacabras ini bentuknya seperti vampir yang berbadan besar, terus
punya sayap gitu. Dia berdirinya 2 kaki gitu, bukan 4 kaki. Itu dari beberapa orang. Tapi ada satu nih yang cukup mencolok, yang dimana dia ini merupakan penduduk lokal yang bernama Madeline Tolentino. Ini salah satu penduduk yang dipakai statementnya sama media-media lokal gitu ya. Nah, si Madeline ini ngomong kalau El Chupacabras ini berbentuk anjing gitu. Hewan ini nih lidahnya panjang, terus dia punya spike atau punya duri gitu di punggungnya, katanya si Madeline ini. Nah, jadi ini udah viral banget nih si Madeline nih, kayak udah terkenal lah dengan statementnya itu kan, udah diwawancara sama segala macam media. Dan ternyata apa yang disampaikan sama si Madeline ini bisa dibilang nggak valid. Kenapa bisa dibilang nggak valid? Jadi ada orang yang bilang bahwa ya Madeline ini kayaknya bukan mendeskripsikan apa yang dia lihat, menyampaikan aja bentuk monster itu sebenarnya kayak gini gitu, padahal dia nggak ngeliat. Karena apa yang disampaikan sama si Madeline itu mirip dengan monster yang ada di film berjudul Species. Di mana film ini itu juga tayang perdananya atau launchingnya itu ya pada tahun 1995. Jadi ada kemungkinan kalau si Madeline ini kayak orang pansos kali ya. Kalau zaman sekarang tuh kayak pansos sama fenomena yang sedang terjadi. Jadi dia kayak memanfaatkan situasi di kota itu supaya orang-orang tuh kenal dia gitu, dengan bilang bahwa dia udah pernah melihat El Chupacabras dengan bentuk yang ternyata mirip sama monster yang ada di film yang dia tonton. Dan dia juga ngaku gitu kalau dia tuh nonton film itu gitu. Ya, emang suka ada aja ya orang yang mau terkenal ya. Itulah manusia. Setelah si Madeline sudah memberikan kesaksian, tetap berlanjut fenomenanya itu sampai tahun 1996. Jadi udah ribuan hewan tetap mati mendadak. Makanya kenapa ya kasus ini nih cukup menyita perhatian orang-orang di kota itu. Bahkan sampai pemerintah setempat di Puerto Rico juga sampai mau ikut campur tangan. Karena kenapa? Karena ketakutannya ini udah cukup parah. Nah, yang bikin jadi lebih menarik El Chupacabras ini adalah El Chupacabras ini menjadi salah satu perhatiannya wali kota yang sedang bertugas di kota Canofanas itu, yaitu Jose Ramon Soto. Nah, ini kan kejadian tahun 95, ya kan? Nah, Jose Ramon Soto ini sempat melakukan kayak semacam sidak gitu ya, bukan sidak ya, kayak semacam patroli. Jadi kayak si Jose Ramon ini melakukan patroli dengan 200 orang yang dia rekrut, termasuk polisi bersenjata api gitu ya. Jadi sampai polisi juga ikutan sama patrolinya si wali kota ini untuk menangkap makhluk ini yang sudah meresahkan warganya dia lah gitu kan. Dia juga bawa domba apa kambing gitu yang ada di dalam kandang untuk jadi umpan. Jadi si Jose Ramon ini sampai jadi terkenal gitu di media-media. Jadi seakan-akan tuh Jose Ramon ini menjadi salah satu sosok gitu yang berani melawan makhluk ini gitu, yang berani mencari makhluk ini. Makanya dia jadi naik lagi namanya kan si Jose Ramon ini. Nah, kenapa gue bilang unik? Jadi ternyata di tahun 96 itu akan ada pemilu lagi, di mana untuk pemilihan umum wali kota. Si Jose Ramon dengan dia melakukan hal ini kan namanya naik lagi. Ya otomatis dia bisa kepilih lagi lah sama masyarakat Canofanasnya gitu. Makanya gue jadi agak-agak skeptis gitu, apa jangan-jangan El Chupacabras ya memang dibuat-buat gitu, atau mungkin ya rencana yang terselubung dari orang-orang yang berpolitik pada saat itu, kita nggak tahu kan. Fenomena di mana hewan-hewan mati ini tetap terjadi terus, bahkan yang sudah dilakukan sama si wali kota ini, sama si Jose Ramon ini juga tetap nggak membuahkan hasil. Akhirnya ya pemerintah daerah itu, pemerintah Puerto Rico-nya ikut campur tangan, di mana ya dia mengundang ilmuwan untuk meneliti sebenarnya apa sih yang terjadi. Karena kenapa? Pemerintah ini udah khawatir, takutnya dengan tetap beredarnya berita kayak gini, tetap beredarnya ada makhluk mitologi yang sedang membantai para hewan ternak dan gak tahu apa mungkin nanti manusia yang jadi korbannya, wisata gitu jadi makin menurun, yang dimana jadi pendapatan daerah tersebut juga pasti berkurang kan, dan nanti jadi makin banyak turis-turis yang jadi gak mau datang ke Puerto Rico. Karena pemerintah setempat mulai ikut campur tangan. Setelah ilmuwan itu datang, jadi ilmuwan tuh menemukan bahwa ya ternyata apa yang dilihat sama masyarakat setempat itu sebenarnya bukanlah El Chupacabras, melainkan seekor anjing liar ataupun coyote sebutannya yang memang sedang melakukan nyari mangsanya gitu. Nah, si masyarakat juga bingung kalau memang itu coyote,
nggak mungkin dong kok darahnya bisa sampai habis, harusnya kan darahnya tetap ada gitu, ini sampai ada titik 2 di sini gitu. Nah makanya kenapa jadi kontroversial nih apa yang disampaikan sama si ilmuwan sama yang dilihat oleh masyarakat setempat. Makanya kenapa El Chupa Cabras ini akhirnya tetap hidup lah beritanya gitu, tetap hidup sosoknya, nggak mati walaupun ilmuwan udah didatengin sama pemerintah. Nah bahkan El Chupa Cabras ini semakin mirip sama COVID nih, karena nggak selesai-selesai. Jadi orang-orang yang udah stres dengan kondisi kota yang cukup mencekam, mereka ingin menyampaikan stresnya mereka itu lewat karya gitu. El Chupa Cabras ini kan sampai jadi headline nih di semua media lokal yang ada di kota itu. Itu sampai dijadiin inspirasi lagu, terus ada juga dengan baju-baju dengan desainnya El Chupa Cabras dengan gambar-gambar yang sudah dibuat gitu kan sama orang-orang yang sudah diilustrasikan, itu sampai dijadiin baju. Mirip banget sama COVID kan, karena COVID kan jadi inspirasi juga ternyata buat orang-orang seniman-seniman gitu, jadi inspirasi juga. Ada yang bikin lagu kan dari COVID, ada juga ya kita tahu Yonglex lah yang kemarin dia sempat mempromokan bajunya dia kan dengan tulisannya COVID kan, dengan corona gitu. Walaupun memang itu suatu keresahan yang disampaikan sama Yonglex ya, jadi sampai jadi inspirasi lah gitu kan. Anjay, klotik. Nah, setelah berjalannya waktu, walaupun ilmuwan udah datang ke kota Canovanasnya ini, berita dan semua cerita tentang El Chupa Cabras ini tetap meluas, tetap berjalan. Namun di akhir tahun 1996, mulai jarang lah berita nih yang memberitakan tentang El Chupa Cabras. Laporan-laporan mengenai hewan yang mati mendadak pun juga sudah mulai berkurang. Daerah Puerto Rico ini mulai menurun lah tentang El Chupa Cabras, dan ternyata malah munculnya ada di kota-kota lainnya yang gue jujur gak terlalu mau bahas lah kalau di kota lainnya, karena gue cuma pengen bahas El Chupa Cabras yang pertama kali ini ada di mana gitu. Sampai sekarang pun memang masih menjadi pertanyaan gitu, kenapa bisa sampai ada makhluk bernama El Chupa Cabras ini. Karena ya ilmuwan-ilmuwan yang meneliti itu banyak yang bilang bahwa ini nih cuma sekedar rumor aja gitu, nih hoax aja. Hewan yang membantai hewan-hewan ternak yang ada di daerah itu memang si coyote atau anjing liar itu. Bahkan orang-orang yang bilang kalau coyote anjing liar tidak seperti itu, ternyata memang banyak juga anjing liar yang mengalami sakit kulit gitu, skabies, dimana memang bulu-bulu anjingnya ini jadi hilang gitu. Kalian mungkin yang piara anjing pasti tahu lah skabies itu seperti apa, efeknya ke anjing tuh akan kayak gimana, parah. Bahkan itu anjing bisa kayak kelihatan kurus, terus kayak kulitnya tuh kayak kulit, wah parah lah pokoknya. Kayak memang bukan hewan anjing yang seperti pernah kita lihat atau yang seperti kita tahu gitu. Tapi ya tetap aja masyarakat setempat tuh nggak percaya gitu dengan kenapa kok bisa darahnya habis, kenapa kok ada titik 2 di sini, nggak dikoyak-koyak gitu seperti coyote makan pangsanya pada umumnya gitu kan. Jadi sebenarnya Chupa Cabras ini apa sih, anjing liar atau memang makhluk yang sebenarnya nggak bisa dijelaskan gitu? Karena memang ada juga beberapa yang percaya bahwa ini konspirasi, bahwa ini senjata yang sebenarnya lepas gitu ya, persis lah kayak COVID lah, kayak yang bilang memang ini sebenarnya virus yang dibuat ataupun ini ya virus dari mutasi yang berasal dari hewan yang kemarin sempat dari kelelawar kan dibilangnya. Kita kan nggak tahu, tapi ya intinya memang virus ini ada dan kita memang harus jaga kesehatan dan tetap jangan keluar-keluar kan untuk menjaga supaya kita nggak terkena dari virus COVID ini. Dan sekian untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, share ke teman-teman kalian kalau video ini memang menghibur ataupun bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa subscribe channel ini karena nantinya akan ada video-video menarik lainnya dari gua. Ameng signing out, bye-bye.